warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat mengkaji lagi kitab Dzurratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, yaitu majlis ke-13 fi fadilati birrul walidain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an sonaman au ghairahu au syai'an minal isyraki jaliyan au khafiyan, yaitu sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dia oleh sesuatu apapun, sonaman, patung atau selainnya, au syai'an atau sesuatu minal isyrak dari menyekutukan Allah, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Wabil walidaini ihsanan wa ahsinu bihima ihsanan. Jadi terhadap orang tua kita berbuat baik. Wa ahsinu bihima ihsanan. Jadi berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Wabidil kurba atau kepada kerabat. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsan. Jadi disebutkan kalau yang tadi An-Nisa 36, sekarang disebutkan Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi jangan menyembah selain Allah, Allah, dan terhadap orang tua harus berbuat baik. Bi antusinu bil walidaini. Jadi berbuat baik terhadap orang tua. Kedua orang tua, bapak atau ibu. Li'annahuma sabab adz-dzahir lil wujudi wat ta'ayyush. Karena keduanya adalah sebab kita itu hidup di dunia. Ibu. Adz-dzahir lil wujud wat ta'ayyush, dan orang tua itulah yang mencari nafkah untuk kita, yang sampai kita hidup, sampai dewasa, sampai menikah dan selanjutnya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Dan mereka berdua, kalau salah satu dari keduanya menginjak renta atau tua, maka jangan sekali-kali kalian itu berkata ah. Jadi jangan membentak terhadap keduanya atau merasa jijik. Jadi kalau sudah tua renta, sakit-sakitan, ngiler apa, sampai maaf dia misalkan mengeluarkan kotoran, itu jangan merasa jijik dan jangan merasa berat untuk merawatnya. Wa huwa sautun yadullu ala tadajjurin. Jadi itu kan kata-kata yang atau suara dia yang menunjukkan membentak. Kata-kata nggak mau, nah itu ufin. Berarti ufin itu kata-kata yang tidak baik, bisa jadi itu menyakitkan. Walatan harhuma, jangan membentak ketika kamu melihat sesuatu yang tidak menarik buat kamu. Jadi tetap kita berbuat baik, tetap menjaga sikap, kata-kata dan tindakan. Diigelat dengan kasar. Jadi kalau misalkan tidak menerima, berarti menolaknya harus dengan baik, jangan kasar. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada mereka berdua, kepada orang tua dengan kata yang mulia atau yang bagus, jamilan. Jadi seolah-olah kamu itu sayang kepada mereka, seolah-olah mereka itu yang paling fakir di antara ciptaan Allah. Jadi perlakuannya itu sampai seperti itu. Jadi rahmat dan ataf, jadi kasih sayangnya itu seolah-olah mereka benar-benar orang yang paling membutuhkan. Jadi doakan mereka berdua agar disayangi dengan rahmat yang abadi. Birahmatil bagiyah. Kama robbayani shogiro, sebagaimana mereka mengasuh saya, menyayangi saya waktu kecil. Fi hali sugri, jadi di saat kita kecil. Terus Ustaz, kalau sampai dengan berbagai alasan banyak yang ngirim ke panti jompo, gimana itu orang tua? Seharusnya tidak dianjurkan untuk mengirim ke panti jompo. Jadi mumpung dia masih ada ketika kita merawat, ya kita merawat sendiri kalau bisa. Yuqalu lil walidi 'alal waladi asyratu huquq. Jadi hak orang tua terhadap anak itu ada 10. Yang pertama, at-ta'amu ini taja, itu memberi makan
jika membutuhkan. Yang kedua adalah wal khidmatu inihtaja, pengabdian jika dibutuhkan, jika orang tua itu membutuhkan. Wal ijabatu inda'a, dan kita menjawab apabila dipanggil. Jadi kalau mereka memanggil ya kita menjawab. Jadi kita harus taat terhadap perintah, maksudnya perintah yang baik-baik, bukan perintah yang mendurhakai Allah. Cuman kalau perintah yang mendurhakai Allah berarti harus diabaikan. Jadi seperti itu. Berbicara itu dengan halus, jangan kasar. Wa inihtaja ilal kiswati kasahu in qadaru 'alaiha. Jadi kalau dibutuhkan, kalau dia membutuhkan, jadi beri pakaian sesuai kemampuannya. Selanjutnya wal masyu. Nah, ini wal masyu khalfahu. Jadi kalau berjalan itu di belakangnya. Wal irda'u lahu bima radiya li nafsi. Jadi ridho terhadap dia. Jadi kalau dia ridho otomatis seperti kita meridhoi diri kita sendiri. Wal ikrahu lahu bima yakrahu li nafsi. Jadi yang pertama itu ridho, yang sekarang yang tidak disukai juga kita seperti tidak menyukai terhadap diri sendiri. Jadi maksudnya tidak menyukai terhadap sesuatu. Wa du'a lahu bil maghfirati kullama da'a li nafsi. Kita mendoakan dia itu dengan pengampunan, seperti kita mendoakan pengampunan terhadap kita sendiri. Itu seperti itu. Apakah bisa orang tua yang aslinya murka bisa menjadi ridho? Bisa, dengan 3 hal. Bitala tadi asya awaluha, yang pertama adalah ayyakuna solihan, harus menjadi anak yang soleh. Watani ayyasila qorobatuhuma wa asdiqohuma, menyambung silaturahmi kerabat-kerabat ayah dan teman-teman orang tua. Berarti melanjutkan silaturahmi siapa? Orang tua. Orang tua. Berarti disambung oleh anaknya. Yang ketiga adalah ayastaghfirulahuma wa yaqulahuma wa yatasaddaqulahuma. Berarti memintakan ampun untuk orang tua dan bersedekah untuk orang tua. Ya. Oh bisa itu? Bisa. Jadi meskipun semurka sampai dia meninggal, sampai kita belum sempat untuk meminta maaf, harus mengerjakan 3 hal tadi. Jadi yang pertama harus menjadi anak yang soleh. Yang kedua adalah menyambung silaturahmi kerabat dan teman-teman orang tua. Yang ketiga adalah memintakan ampun dosa orang tua atau bersedekah untuk orang tua.